بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل فيه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره يقال أين الصائمون فيقولون لا يدخل منه أحد غيره فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita hari ini ada di hari kedua bulan Ramadan. Puasa semua nih. Alhamdulillah. Kita ini Bu, Pak, mesti banyak-banyak bersyukur. Kenapa saya sampaikan mesti banyak-banyak bersyukur? Karena Allah mengizinkan kita untuk bisa mendapati bulan Ramadan. Karena kalau kita ingat-ingat, kita hitung-hitung, per hari ini banyak sekali orang yang tidak Allah berikan kesempatan untuk bisa bulan Ramadan. Boleh jadi dia sudah meninggal. Kemarin pas hari Rabu saya punya dulu santri kami, kemudian saya sudah kuliah, di umur 19 tahun Pak. Ya, hari Jumat kemarin pas meninggal. Ya, kena infeksi lever di rumah sakit. Artinya banyak sekali orang ini berharap sampai di bulan Ramadan, tapi Allah nggak sampaikan niatnya Pak. Atau ada orang Ustaz sampai bulan Ramadan tapi tidak mampu bisa puasa. Jenengan ini syukur di bulan Ramadan bukan hanya bisa puasa tapi bisa kajian ahad pagi. Padahal banyak orang di bulan Ramadan dia hadat dan bisa ikut Ramadan tapi tidak mengizinkan bisa berpuasa. Kenapa Pak Ustaz? Sakit. Benar tidak? Coba sekarang jenengan cek di rumah sakit. Banyak orang sakit Pak. Kasihan. Ya. Kayak kemarin jenguk saudara atau teman ya yang sakit di rumah sakit, Masya Allah. Saya bilang itulah nikmat yang gak semua orang bisa ngerasain. Ya enggak? Dia punya uang, dia punya harta, tapi tidak Allah beri kesempatan dia untuk bisa menikmati kajian. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita. Tadi hadis yang saya baca di jilid pertama hadis nomor 1797, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mengingatkan kita bahwa di surga itu ada tempat khusus buat orang yang suka puasa atau mereka yang memang bagus puasanya. Jadi jenengan ini kalau berpuasa di bulan Ramadan, pesan dari Rasulullah SAW, ingat-ingat man qama Ramadana, ingat-ingat, bukan hanya puasa Pak, tapi qama Ramadana. Jadi kalau kita mau dapat keberkahan di bulan Ramadan, ingin mendapatkan banyak kebaikan di bulan Ramadan, ada syaratnya. Qama. Qama itu apa Pak Ustaz? Jangan lupa sholat tarawihnya, jangan lupa sholat berjamaahnya, jangan lupa sholat malamnya. Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, masalah kita sekarang ini sebetulnya bukan di puasanya. Masalah kita sekarang ini ialah kita baru mau jadi baik kalau pas bulan Ramadan. Nah, itu masalah. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau jenengan baru akan memulai kebaikan di bulan Ramadan, berat Pak. Benar nggak? Ketika jenengan pas bulan Ramadan, Bapak-bapak baru mau baca Al-Quran, kira-kira 1 bulan bisa khatam?
bacaannya kita mungkin tidak terstandar dengan baik. Nah, makanya disebutkan man qama ramadhana. Kalau orang sebutkan hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi kalau berpuasa itu harus bawa iman. Karena banyak orang yang berpuasa imannya ketinggalan. Makanya Ustaz dia banyak puasa, tapi yang tersisa dari puasanya hanya lapar dan haus. Ya enggak? Kalau yang tersisa dari lapar dan haus rugi kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ada dua hal yang istimewa. Yang pertama apa? Malam Lailatul Qadar. Ulama memberi catatan. Apa itu dalilnya? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang mendirikan puasa di bulan Ramadan, tapi dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa Pak Ustaz? Kalau pas habis Isya, dia betul-betul menyiapkan dirinya untuk melakukan qiyamul lail. Dia melakukan apa? Qiyamul lail. Ustaz, kaki saya udah gak kuat Ustaz berdiri. Udah sakit nih Pak Ustaz. Seumpama bapak-bapak kena asam aurat. Asam aurat. Tahu Pak asam aurat? Iya, karena sering melihat auratnya terbuka jadi kena asam Ustaz kakinya. Jadi sakit. Nah, jadi gimana solusinya? Berarti jenengan kalau udah kuat lama berdiri, jangan lupa baca Al-Quran. Itu Pak. Itu kenapa kita ini para ulama menyebutkan bahwa setiap muslim ini kenapa Allah berikan kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa Bu? Karena Allah ingin mengampuni kita dari setiap khilaf dan salah di 11 bulan sebelum bulan Ramadan. Ya enggak? Jadi kalau jenengan ingin melihat kualitas ibadah amalan jenengan, lihat saja di bulan Ramadan. Kalau jenengan mau melihat kesungguhan jenengan cinta pada Allah dan Rasulnya, lihat saja di bulan Ramadan. Artinya Pak Ustaz, apa yang dulu di bulan-bulan 11 bulan itu jenengan lakukan, maka akan terjadi di bulan Ramadan. Contoh, saya kasih contoh. Bapak-bapak sholat Jumat? Sholat Jumat enggak? Ya. Kalau pas khotib naik ke mimbar ngantuk enggak? Ngantuk? Nah, artinya nanti ketika di bulan Ramadan ini nanti di hari Jumat, kalau jenengan biasa tidur atau ngantuk di saat sholat Jumat, terjadi tidak kira-kira di bulan Ramadan? Pasti terjadi. Kenapa Pak Ustaz? Orang lapar. Alasannya gitu kan? Lapar. Kalau pas lain bulan Ramadan alasannya capek. Bulan Ramadan double. Capek plus lapar. Ini dia masalahnya. Ibu-ibu pun sama. Kalau pas di bulan Ramadan, seumpama ibu-ibu di waktu longgarnya tidak membaca Al-Quran, pas datang bulan Ramadan beragu untuk bisa khotam. Pasti bisa, saya yakin. Kalau jenengan saja nih ya, coba deh Pak. Kita kalau pas ngaji ini, berapa kali gonta ganti duduk? Jenengan kalau pas ngaji, kiri sakit, balik lagi sebelah kanan, sampai Ustaz kaki dilurusin ke depan. Gimana? Itu dia. Benar Pak? Iya tak? Itu dia Pak. Makanya jenengan kalau mau melihat gambaran jenengan bagaimana kondisi imannya seorang mukmin di bulan Ramadan, coba lihat ya ketika di 11 bulan sebelumnya. Bulan Ramadan ini berupa hasil dari perjuangan taat jenengan 11 bulan sebelum bulan Ramadan. Makanya orang dahulu itu Ustaz doanya, apa itu doanya? Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini memberikan keselamatan bagiku. Dan minta lagi agar jenengan ketika keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi selamat. Selamat itu apa Pak Ustaz? Maksudnya jenengan dapat pertama ampunan, maghfirah. Yang kedua dapat itqu minan nar. Apa itu artinya Pak Ustaz? Pembebasan dari api neraka. Caranya gimana biar bebas dari api neraka? Ulama sudah kasih tahu. Man qama Ramadan, maka
Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kehilangan anak muda. Coba lihat ini yang ngaji kita nih Pak. Mohon maaf saya. Banyak anak mudanya nih Pak. Nggak ada. Bukan karena nggak ngaji atau nggak mau, tapi karena kita nggak pernah mengajar mereka. Benar nggak? Anak-anak di mana ini sekarang? Ini Pak Ibu perhatian buat kita semua agar mengqama Ramadan. Kalau jenengan pingin mau dapat malam Lailatul Qadar, pingin nggak? Bapak-bapak pernah dapat malam Lailatul Qadar? Tahu rasanya gimana? Belum tahu kan? Saya ini mohon maaf sekali. Satu Ramadan kemarin banyak biro travel nawarin. Ustaz, ini kita insya Allah 1 bulan selama bulan Ramadan di Mekah dengan Madinah. Nawarin Bu. Makanya jenengan sekarang banyak para ustaz itu tidak bisa diminta kajian. Kenapa? Karena semuanya berangkat 1 bulan full bulan Ramadan beserta jamaah dan juga keluarganya. Berangkat semua. Lah saya bilang kalau kita semua berangkat, yang isi kajian nanti siapa? Bahaya saya bilang. Benar nggak? Ini saya bilang berarti kalau dia kajian Ahad pagi, ada lebih dari mungkin ada 4 kali tidak Ahad pagi. Yang mengingatkan umat siapa saya bilang? Kalau setiap kita egois dengan ibadah kita, maka tidak ada yang mau bisa membina umat saya. Yang kasih tahu umat itu gimana rasanya Ustaz, biar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya, atakum syahrul Ramadan. Ibu bapak kita sudah berada di awal bulan Ramadan. Faradallahu alaikum siyamahu. Jangan lupa ada puasa wajib. Puasa itu Pak Ustaz bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa juga dari lisan. Lisan kita ini Bu memang tidak setajam pisau. Tapi kalau kita sudah ngejulit, tahu jenengan ngejulit? Sudah memposisikan diri jadi netizen julid. Apa dosa netizen julid? Kita udah ngomongin orang, nih lisan kita ini yang gak tajam bisa membekas sehingga membuat hati orang luka. Makanya sahabat dan juga para ulama mengingatkan, berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan lisan untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Jadi kalau kita berpuasa, maka berpuasalah seperti orang mukmin. Orang mukmin itu kalau berpuasa sungguh-sungguh. Kalau dia salah, segera beristighfar. Dan itu semua bisa jenengan lakukan kalau jenengan sebelum bulan Ramadan sudah melakukan taklim atau belajar yang baik. Saya 2 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan ini banyak diundang ke berbagai provinsi dan kota, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keliling di Indonesia ini. Untuk apa? Memberi pembelajaran kepada umat Islam tentang pentingnya memahami rukun sunnahnya selama bulan Ramadan. Jadi ketika orang puasa harus kita ajarin Ustaz tentang ini yang bisa membatalkan puasa. Oh Ustaz, saya mau dapat malam Lailatul Qadar, maka yang harus jenengan lakukan harus qoma, mendirikan malam. Kalau ibu-ibu tidak kuat, mungkin karena harus siapin sahur, Bu, maka jangan lupa nanti ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu turunnya di 10 terakhir. Bukan hanya di 10 terakhir, tapi di malam-malam ganjil. Ya enggak? Salah satu malam ganjil itu tanggal 29 Ramadan. Kalau jenengan kira-kira nanti di tanggal 29 Ramadan, kira-kira di mana? Di dapur? Tempat belanja? Ingat-ingat Pak. Kita ini nanti ada namanya peristiwa malam Lailatul Qadar. Itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti di malam 21, kalau dia malam ganjil, atau di malam 23, atau di malam 25, atau di malam 27, atau di malam 26.
berarti kita lagi berdiri antri di kasir untuk melengkapi baju baru. Benar gak? Padahal udah diingetin kan? Laisal aidu liman labisal jadid. Udah diingetin jauh hari. Bukan yang dimaksud dengan Eid itu artinya Pak Ustaz hari bahagia. Hari bahagia itu bukan dengan pakaian yang bagus atau baru. Hari yang bahagia itu jenengan datang menyambut 1 Syawal dengan iman yang baik, dengan ibadah yang baik, dengan taat yang lebih baik lagi, merencanakan kebaikan. Ya, buat ibu-ibu sekali lagi pesan saya Ustaz, selama bulan Ramadan masa menyiapkan melayani suami, kalau jenengan tidak bisa banyak taat, jangan lupa banyak istighfar. Setelah itu banyak istighfar, apalagi Pak Ustaz, banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu baca apa lagi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Banyak-banyak zikir sayyidul istighfar. Atau apalagi Pak Ustaz, banyak-banyak baca sholawat. Ini Bu, para sahabat itu selalu di bulan Ramadan ini memaksimalkan. Dalam riwayatnya, gurunya Imam Malik yang mengarang kitab Muwatta yang tinggal di kota Makkah, kalau pas bulan Ramadan ini Pak, Ibu, kalau pas tarawih ini, sholat tarawih ini sama kayak kita Pak, 11 rakaat. Jenengan ini sholat tarawih yang sama dengan orang-orang terdahulu, dengan para ulama dan juga para tabi'in, jumlahnya sama 11 rakaat. Tapi yang di sana lama, kita lancar. Benar nggak? Dan itu terjadi nggak? Mulai dari kita kecil sampai muda, sampai sekarang sudah meninggalkan dunia hitam. Betul Ibu? Sudah meninggalkan dunia hitam? Rambut yang hitam sudah memutih. Sekarang yang putih Ustaz bukan hanya rambut, alis mata pun sudah putih. Bukan hanya alis mata, jenggot dan kumis pun sudah warna putih. Pak, orang dulu, para ulama salafus saleh itu, kalau pas dia melakukan sholat tarawih, yang mereka baca ruku itu, jumlah ain yang di dalam Al-Quran jumlahnya 14. Berarti sekali mereka sholat qiyamul lail, berhentinya kapan Pak Ustaz? Menjelang mereka sahur. Berarti setiap malam khotam baca Al-Quran Ustaz. Ya. Nah kita Pak Ibu dengan kondisi kita yang sekarang, dengan kondisi pemahaman kita yang terbatas, dengan kondisi kesungguhan kita juga dalam ketaatan Pak Ibu, kita berharap Allah tetap memasukkan kita, ingat-ingat, di dalam 3 kelompok ini. Yang pertama, hadis dari Rasulullah SAW, setiap malam di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk turun ke mana? Langitnya dunia. Apa Ustaz perintahnya? 3. Hal min sa'ilin fa'ataituhu su'lahu. Mana dari orang-orang yang berpuasa yang ketika di malam hari dia memohon kepadaku untuk dunia dan juga akhiratnya. Nah, dicari tuh. Pak, dicari. Siapa yang setiap bulan Ramadan ketika habis dia membaca Al-Quran, ketika dia melakukan ketaatan, dia berdoa pada Allah, minta cukupin dunianya, minta hebatkan akhiratnya. Ingat-ingat, di bulan Ramadan ini ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke langitnya dunia. Untuk ngapain? Untuk mencatat permintaan dunia jenengan plus akhirat jenengan. Kalau jenengan pingin punya sawah yang luas, pingin punya kebun yang lebar, pingin punya rumah yang bagus, selalu minta di sebelahnya. Apa itu Pak Ustaz? Ya Allah, kalau Engkau izinkan saya punya kebun sawah yang luas, izinkan di sebelahnya saya juga bisa membuat masjid, atau membuat pondok pesantren, atau membuat majelis taklim, atau membuat majelis zikir. Begitu Bu. Jadi dunia dapat, akhirat dapat. Kenapa Ustaz? Karena banyak orang minta
kendaraan dunianya, biar nyaman urusannya, biar enak dia bepergian, biar enak dia ke kantor, biar enak dia menghadiri segala macam, tapi dia lupa kendaraannya tidak pernah membawa atau dibawa untuk kekajian. Beruntung bukan orang yang punya kendaraan, tapi kendaraannya dipakai untuk dakwah. Beruntung orang yang punya rumah, tapi rumahnya dipakai untuk menginap orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dan juga Imam At-Tabrani. Bunyi hadisnya, hal min sa'ilin fa'ataituhu su'lahu. Mana orang yang minta dunia? Mana orang yang berangkat pagi pulang sore sampai malam kadang lembur? Mana orang yang rela melepaskan anaknya merantau ke Jakarta, ke Bekasi, ke Jawa Timur, ke luar negeri? Mana? Mana orang tua yang sekarang anak-anaknya pergi jauh kuliah? Kenapa mereka tidak meminta biar anaknya mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat? Fa'ataitahu su'lahu. Dan aku mampu memberikan apa yang dia inginkan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak yang dicintai oleh Allah, sekali lagi pesan saya Pak, bulan Ramadan ini jangan sampai ada malam yang kosong yang jenengan tidak manfaatkan untuk berdoa mengharapkan dunia plus akhirat. Kalau jenengan mau minta dunia, minta yang banyak. Ya Bu ya. Kalau jenengan mau minta dunia, jangan utang dulu. Kalau mau beli perhiasan, jangan beli kalung dengan gelang. Berdoa biar Allah kasih jenengan rezeki emas kilogram. Nah, begitu. Ya enggak? Ingin enggak jenengan di rumah banyak emas, tapi beratnya 3 kilo? Mau? Enggak pernah kan berpikir begitu. Padahal kalau jenengan punya 3 kilogram emas, maka itu 1 kilonya jenengan bisa beli tanah bebas untuk taat. 1 kilogram lagi bikin wakaf produktif, 1 kilogram lagi beli itu Pak Ustaz untuk ahli waris jenengan. Itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau jenengan mau minta kebahagiaan, minta kebaikan di dunia, tapi dari dunia ini jadi bekal untuk akhirat, dan dari bekal ini jenengan dijauhkan dari siksa api neraka. Tunggu. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang dapat kebahagiaan di dunia, dia punya kendaraan di dunia, dia punya rumah yang baik di dunia, dia punya anak keturunan yang sukses di dunia, jangan sampai semua yang dia miliki di dunia ini nanti ketika di akhirat malah hilang. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Ayat Al-Quran. Yaumun la yanfa'u malun wala banun. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah kasih kita bulan Ramadan? Kenapa kita dikasih kesempatan taat di bulan Ramadan? Karena apa? Satu hal. Karena setiap kita pasti akan kembali ke rumah yang paling istimewa, ukurannya 2x1. Berapa Pak? 2 kali? Ibu-ibu sudah pesan? Udah tahu? Kasih tahu saya alamatnya di mana? Bapak-bapak sudah ada persiapan beli? Belum. Itu tuh Bu, ngingetin. Mau dia pejabat, mau dia pengusaha, mau dia orang biasa, mau dia ustaz, mau siapapun dia, ujungnya 2x1. Udah, ibu-ibu udah ada kaplingannya. Harusnya ini Pak dikoordinir ya Pak ya. Udah ada tanah wakafnya untuk kita tinggal bersama. Belum? Nah itu dong. Harusnya PRM-nya ini pengurus ranting Muhammadiyah Sedayu sudah mulai menggalakkan, mengajak jamaah kajian Ahad lagi, membebaskan juga mewakafkan tanah untuk rumah istimewa VVIP 2x1. Iya nggak Pak Bu? Saya punya kajian Ahad pagi banyak Bu. Saya punya banyak ini binaan. Dan alhamdulillah udah jalan 5 tahun ini lebih. Setiap jamaah kajian Ahad pagi yang kami bina Bu, Pak, sudah membebaskan tanah untuk tempat yang paling istimewa 2x1. Sudah Pak. Ada yang di Gata, ada yang di Baki,
kalau nggak kerja, kita bebasin. Kita bebasin Bu. Karena itu adalah hak jenengan dan kewajiban ahli waris. Ketika kita tidak ada, kita ditempatkan, dimakamkan di pemakaman muslim, terutamanya yang sholat, terutamanya yang ngaji. Benar tak? Kalau jenengan saja hidup di dunia pingin bahagia, gak pingin punya tetangga yang ribut, gak pingin punya tetangga yang mabuk, gak pingin punya tetangga yang gak taat, berarti di akhirat mestinya lebih lagi. Benar tak? Ya, itu Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ingat-ingat batas terakhir kita ini 2 kali satu. Gelap gak? Sekarang jenengan enak nih sekarang ngaji dengan Ustaz, bisa duduk santai, ya enggak? Sambil merem-merem sedikit matanya. Ya kan? Hati-hati kebablasan tidur nanti. Ya enggak? Benar enggak? Jenengan saat ini ngaji dengan saya bisa terjebak, bisa merem. Kenapa? Karena jenengan yakin saat ini jenengan bisa akan melanjutkan membuka mata. Tahu? Enggak? Jenengan yakin nanti akan berpindah dari tempat ini. Tapi nanti kalau di 2 kali 1, Allahu Akbar. Kalau sudah masuk, tunggu. Kapan Ustaz bisa keluar? Nanti. Kalau sudah hari kiamat. Berapa lama? Coba lihat aja. Nabi Muhammad sudah berapa lama itu? Itu Pak pengingat. Mohon maaf saya di bulan Ramadan ini mumpung di awal. Terima kasih juga saya sudah diminta kajian datang ke sini pas di awal bulan Ramadan. Jadi saya bisa mengingatkan jenengan Bu. Ini Allah kasih kita kemuliaan yang setiap ketaatan Allah berbeli. Jenengan taat hari ini, ya Pak? Ya. Ya. Hari ini Pak kita taat ya. Nah, memang harus selingannya Pak. Coba deh Pak. Hari ini jenengan kotak infak sudah jalan belum? Udah sampai mana kotak infak? Udah. 8 sudah. Berapa miliar? Oh belum itu. Biasanya dapat berapa? Berapa? 2 juta. 2 juta. Yang datang berapa? 400. Berarti 2 juta dibagi 400 berapa? Berapa? 5.000. Astagfirullahaladzim Pak. Bu, apa udah gak ada lagi toh muslimah yang mampu memberikan cincin emasnya? Udah gak ada lagi toh yang bisa memberikan kalung emasnya? Udah gak ada. Itu loh Pak ngingetin kita Pak. Kalau jenengan mau tahu ini, kalau di bulan Ramadan saja isinya ini infak kita cuma 2 juta, sedangkan yang hadir lebih dari 400, berarti cuma 5.000. Bayangin jenengan kalau pas sholat Jumat, kira-kira ngisi infaknya berapa? Itu tuh Pak. Kalau ibu bapak ingin tahu rumah kita di surga, jenengan cukup lihat infak jenengan. Kok begitu Pak Ustaz? Iya. Jelas itu Pak. Orang yang berinfak itu al-adullukum ala tijaratin tunjikum min alabin alim. Jenengan itu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Jadi kita ini ketika berinfak lagi ngapain Ustaz? Lagi melakukan perniagaan jual beli dengan Allah. Dan ketika jenengan mengikhlaskan apa yang jenengan dapat di dunia demi mengharapkan ridha Allah, maka Allah tidak akan pernah zalim kepada kita. Allah pasti cukupkan kebutuhan kita di dunia dan juga di akhirat. Ini bulan Ramadan Pak. Seharusnya paling tidak double. Benar enggak? Kenapa? Karena semua dilipat gandain. Sholat jenengan, taatnya Allah kasih tambah pahalanya. Bacaan Al-Quran jenengan Allah kasih kelipat gandaan lagi. Apalagi infak. Makanya bulan puasa ini disebut sebagai syahrul puasa, bulan kepedulian. Bu, Pak, kalau kita bisa rutin datang pagi kajian di sini, maka jenengan punya tanggung jawab menjadikan masjid ini markas berkumpulnya anak-anak muda untuk
mencapai urusan dunia dan juga akhiratnya. Jangan sampai Pak, ramenya ini cuma di pagi aja, jangan sampai. Rugi kita. Kenapa Pak Ustadz? Karena anak-anak kita ini Bu, saat ini mereka kemana-mana sudah bawa yang namanya handphone. Benda mati yang bisa menghilangkan taatnya pada orang tuanya. Benar nggak? Itu anak-anak kecil sekarang itu loh Bu. Kalau dia bising-berisik sedikit, kasih handphone, diam. Betul nggak? Benar nggak? Nah, ini lagi Pak, anak-anak muda kita. Coba jenengan cek anak-anak muda kita. SMP, SD, SMA, laki-laki main game semua Pak. Benar nggak? Itu orang tuanya yang beliin handphone, orang tuanya yang beliin pulsa, tapi orang tuanya nggak bisa membatasinya. Rugi Bu, kita rugi. Anak ini dikandung lebih dari 9 bulan, ada yang pakai normal, ada yang pakai sesar, operasi, tapi ketika dia besar malah dia menjadi orang yang paling tidak taat pada ibu dan ayah. Rugi. Makanya tadi di bulan Ramadan ini, kalau jenengan bisa membuat diri jenengan ini menjadi lebih baik, maka imbasnya akan kepada anak keturunan. Dalilnya apa? Monggo jenengan cek surat Al-Kahfi. Ketika ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu. Musa dan Khidir bertemu. Ya Bu? Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Khidir ini ada yang mengatakan beliau Nabi, ada yang mengatakan beliau ini orang soleh. Ketemu. Pada proses yang ketiga, mereka berdua ini, Nabi Musa dan Khidir, datang ke suatu kampung. Saya ulangi, datang ke suatu kampung. Ketika datang ke suatu kampung, penduduk kota atau kampung tersebut menolak untuk menjamu kedua orang soleh ini. Mau belanja aja gak ada yang mau Pak melayani. Orang tua ini, Nabi Musa dan Khidir mau belanja, gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Tiba-tiba ketika dilihat oleh Khidir, ada rumah yang temboknya sudah mulai mirip mau roboh. Apa yang dilakukan Khidir? Wahai Musa, bantu aku kita perbaiki tembok rumah ini. Musa bingung. Proteslah Musa. Wahai Khidir, engkau lihat penduduk desa ini nggak soleh, tidak mau menjamu kita. Kita mau beli pun nggak dikasih. Tapi kenapa kita tiba-tiba mesti memperbaiki rumah yang mau roboh ini? Apa jawaban Khidir? Karena abuhuma salihah. Khidir menjelaskan kepada Musa, wahai Musa, ini ayat Al-Quran surat Al-Kahfi. Sesungguhnya di dalam rumah ini ada anak yatim yang kedua orang tuanya soleh. Tuh dia. Jadi kalau jenengan baik, jenengan taat, jenengan soleh, jenengan bersemangat untuk agama ini, maka anak-anak jenengan ini nanti akan Allah kirimkan orang-orang hebat, Allah kirimkan orang-orang baik, Allah kirimkan orang-orang soleh untuk membantu putra putri cucu jenengan. Jadi kalau jenengan pingin putra putri jenengan sukses di dunia dan akhirat, maka jenengan jadilah orang soleh. Itu syaratnya. Kebanyakan orang tua, Pak, Ibu, ketika dia di dunia memberikan sekolah bukan hanya baik tapi mahal buat orang anaknya. Bukan hanya itu Pak Ustadz, bahkan ibunya bisa nggak tidur malam mendoakannya, nggak bisa taat konsentrasi dengan ibadahnya gara-gara mikirin anak. Tapi begitu anak ini sudah merantau, kalau dia tidak punya agama yang baik, tidak memberikan, tidak mendapatkan contoh yang baik dari kita umat, maka dia akan lupa. Kalau jenengan tidak percaya umat, jenengan monggo aja pergi ke wilayah, ke Jogja, ke Surabaya, ke Jakarta, nggak usah jauh-jauh, ke Surakarta, di dekat loh. Coba lihat ini tuh. Malam jenengan jam 9 dan 10 ini pas bulan Ramadan, coba jenengan cek itu anak-anak mahasiswa-mahasiswi ngapain? Nongkrong, ngobrol, campur laki perempuan. Itu jenengan cek. Beda. Saya kemarin diundang ke kampus itu. Malam Bu, saya pulang itu jam 10, masih keliaran. Di mana? Di kafe, ngopi. Itu siapa? Putra-putri kita yang mungkin tinggal di sini.
iman, kita nggak kasih bekal Islam, kita nggak memberikan contoh ibadah yang baik, kira-kira mereka di sana jadi apa, Pak? Ingat-ingat Bu, kita ini begini, ini pertalite, jadi nanti apa? Pertamax atau pertalite? Ya enggak? Ada guyonan orang sekarang apa itu Pak Ustadz? Sesungguhnya pertamax itu adalah pertalite yang tanpa antri. Benar nggak? Itu pertanyaannya orang bodoh atau orang pintar? Yang buat zalim ke masyarakat ini orang pintar Bu, orang pintar. Ternyata sudah mereka lakukan dari 2018. Coba cek, benar nggak? Kerugian negara setiap tahun 193 triliun. Itu setiap tahun, kali sampai sekarang ketahuan. Itu bukan orang yang bodoh, orang yang pintar tapi nggak punya agama. Agamanya hanya ketinggalan di KTP. Benar nggak? Benar nggak? Sebab kalau dia taat, tidak mungkin dia zalim. Coba lihat, ini contoh buat kita. Coba jenengan cek, hitung sekarang berapa banyak orang yang sudah membangun dunianya. Per tahun ini Allah bikin bangkrut. Baru kemarin tuh lebih dari 8.000 tuh orang bekerja. Bangkrut tak? Apalagi kurang dia punya. Tapi Allah hancurkan. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau jenengan lagi mau melihat, Ustaz, mau jenengan datang ke negara-negara besar, gak usah jauh-jauh. Banyak orang sudah hidup di dunia ini hanya membangun bangunan yang tinggi, besar, luas, bagus dan megah, tapi mereka tidak memberikan kenangan agama yang taat atau yang baik. Makanya Rasulullah SAW selama dakwah di kota Mekah, selama lebih dari 13 tahun di kota Mekah, yang dibangun itu bukan bangunan, tapi manusianya. Benar tak? Yang dibangun oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun, apa itu Pak Ustaz? Manusianya, mentalnya. Mentalnya itu penting Pak. Jadi kalau pas melihat dunia, nggak kemarau kalau bahasa Inggrisnya, nggak kemerungsung bahasa Prancisnya. Tahu jenengan kemerungsung? Apa itu artinya? Atau bahasa Prancis? Saya tahu itu bahasanya dengan apa. Ya, orang ini kan kebanyakan gitu Pak Ustaz. Begitu melihat dunia, ngeri Bu. Gak cukup dia yang makan dunia, dia mau bawa anaknya. Bukan satu, dua. Bawa isi bilang kata bapak itu. Cukup itu Pak Ustaz. Dia bawa juga cucunya. Dia bawa lagi cicitnya. Itulah dia dunia. Gak ada remnya Bu. Dunia ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Gak ada remnya. Remnya apa Pak Ustaz? Kalau tanah sudah masuk ke mulut, selesai. Jadi remnya dunia ini kapan Pak? Ketika kita sudah masuk ke 2 kali 1, ada rem. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ingat-ingat di surga itu ada pintu khusus buat mereka yang berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Ingat-ingat, nanti para malaikat akan berseru. Ya, ketika jenengan nanti dengan saya berdiri di padang mahsyar yang jumlah manusia ini sudah tidak terhingga lagi Bu. Sebagian dilemparkan ke neraka, nah sebagian lagi mau dilemparkan ke mau dibawa ke surga. Tapi ditanya dulu, siapa yang puasanya baik? Siapa yang selama bulan puasa ini melakukan qiyam, berdiri, sholat, tarawih, tahajud, taat, dan melakukan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, berusaha untuk mengkhatamkannya. Nah, untuk kita, dimasukkan ke surga Rayyan, dan setelah semua yang berpuasa masuk ke dalam surga Rayyan, ditutup pintu. Tidak boleh, kecuali hanya mereka yang berpuasa. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ingat-ingat, kita hidup ini harus ada rem. Harus ada yang mengingatkan. Dan biasanya yang mengingatkan itu bahasanya tidak enak, menusuk ke hati, gatel di telinga. Benar tak? Ya. Jadi pengingat itu, sekarang contoh, pengingat ini yang datang ke kita, semuanya tidak enak. Saya kasih contoh. Ustaz, dulu saya muda, rambutnya hitam, sekarang putih. Enak tak?
Jenengan kalau ketemu orang rambut sudah putih semua, enak gak dilihat? Nggak enak kan? Betul Bu? Ibu-ibu seumpama datang arisan, undangan, ya enggak? Arisan keluarga besar, betul enggak? Kenapa ibu-ibu mesti pakai ini? Apa namanya ini? Yang merah-merah itu apa? Hah? Hah? Ibu-ibu kenapa kalau pas mau profil ketemu orang harus pakai pedang? Kenapa? Tahu sebabnya? Tahu? Karena kita menolak untuk dikatakan west to west. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa lainnya sampun paripurno. Betul itu Bu? Kenapa coba? Padahal saya melihat bapak-bapak, ini bapak-bapak ini nggak ada pakai ini. Ya memang begitulah bapak-bapak ya kan, rambutnya udah putih Ustaz, dia udah Pak ya, betul. Ini giginya aja udah pada melepas Ustaz, goyang-goyang. Itu pengingat itu nggak ada yang enak. Dulu masih muda, makan tengkleng, makan babak, makan semua. Betul. Sekarang gimana Pak? Baru mau makan ngirup kuah tengkleng. Ingat. Asam aurat. Nggak jadi. Karena teringat kena penyakit asam aurat. Sering lihat aurat yang terbuka di jalan, pusing gitu. Betul. Mau makan sedikit Pak Ustaz, daging kambing banyak-banyak, kolesterol. Kasihan kambing nggak ada salah. Ya tak Bu Pak. Itu pengingat nggak ada yang baik. Dulu gigi kuat, sekarang sudah goyang. Ingatkan kita semua, kalau makan itu bukan hanya sekedar enak, makan itu bukan hanya sekedar nafsu, tapi pilih makanan yang halal, thayyib, dan berkah. Ingetin Pak. Makanya semakin tua, makanan yang makin sederhana. Betul Ibu? Betul nggak? Yang makin tua ini sederhana nggak Pak? Jenengan sederhana nggak? Udah enak Ustaz, nasi, ada sayurnya Pak ya? Apa namanya itu? Ngeri sekali sayur jenengan ini, terancam. Saya pertama kali ke Solo ini ngeri Pak. Ditanya dengan yang jualan, Bapak mau makan sayur? Iya saya bilang ada sayur apa? Terancam. Saya bilang jangan. Jenengan udah Bapak nggak mau ngancam saya aja, saya bilang. Bukan Pak, ini terancam. Sederhana. Tapi coba kalau masih muda, banyak cita-citanya. Betul. Di mana ada yang viral didatengin, bakso bulat, bakso segitiga, bakso tali pocong, semua disebut. Ya enggak? Mie setan, mie gandula, semua kok dirasa. Itu ingetin Bu Pak. Pengingat itu tidak ada yang pernah datang dengan baik. Jadi kalau hari ini jenengan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, alhamdulillah masih normal. Kalau jenengan malah gak peduli, hati-hati jenengan. Nanti yang datang bukan saya. Yang datang yang mukanya bukan kayak manusia dan mukanya bukan kayak jin. Benar nggak? Ini terjadi Ustaz ke Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu hanya memerintah lebih kurang 2 tahun. Ya Bu, ketika dia menjelang ajalnya, dia bilang ke anak istrinya, ini kaya Pak Umar bin Abdul Aziz. Dikumpulin anak istrinya, dia bilang, Bapak ini raja yang menguasai Afrika, Cina, setengah dari Eropa dan juga Asia. Ini mau meninggal, ibarat katanya raja. Ada di sini raja? Atau ada orang yang ingin jadi raja? Itu biar kasih kasih tahu yang mau jadi raja itu. Ya enggak? Bahwa tidak ada kekuasaan yang kekal. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai anak-anakku, wahai istriku, aku tidak meninggalkan harta yang banyak. Aku tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi aku meninggalkan pada kalian contoh bagaimana seorang pemimpin yang taat, muslim, mukmin yang rindu dengan Allah dan juga Rasulnya. Begini, kata anak istrinya, kalian rindu dengan saya? Kata Umar bin Abdul Aziz, kami rindu wahai khalifah, kami rindu wahai ayahku, kami rindu wahai orang tuaku. Sekarang keluar. Disuruh keluar anak istrinya, ditutup pintunya. Tidak lama Umar bin Abdul Aziz berkata, marhaban, marhaban, selamat datang, wajah yang bukan manusia,
wajah yang bukan jin. Marhaban, dia bilang selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Wajah yang ini, wajah ini bukan bentuk manusia datang ini. Wajah yang datang ini bukan bentuknya jin. Selamat datang. Apa kata pengawal Umar bin Abdul Aziz? Bersabarlah, karena ini yang di dalam lagi menemui malaikat maut. Itu loh Pak. Enak banget itu yang meninggal begitu Pak Ustaz. Dia bisa ingetin anak istrinya, memberitahu bahwa dia tidak mewariskan apa-apa, dan dia ngerti kapan datangnya. Nah ini kita kan enggak. Kita ini tidak diberikan rezeki tahu kapan kita meninggal. Makanya karena kita tidak tahu Ustaz, karena jadi rahasia Allah, maka jadilah kita taat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak apa-apa dengan hari ini kena panas. Ya enggak? Sudah mulai kena panas Bapak? Betul? Sudah mulai sakit kaki? Ya enggak? Udah ngeliatin jam terus kan? Kapan dosa ini selesai? Tidak apa-apa Bu. Ini pahala jenengan didobeli. Ini duduk di majelis zikir ini, majelis ilmu ini untuk menghapuskan, menjadi kafarat. Apa itu Pak Ustaz? Waktu-waktu duduk-duduk nongkrong kita yang dulu kita pernah pakai waktu muda di hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini Pak, jangan biar tahu majelis ilmu, majelis zikir ini fungsinya kata ulama untuk mengganti dulu kebiasaan kita membuang-buang waktu, melenakan waktu sehingga nggak sempat taat. Ini Pak. Jadi kalau jenengan majelis zikir ini ngantuk, alhamdulillah. Kalau sampai ada yang bertidur lagi, syukur saya. Betul? Ada ibu yang ngantuk di sini? Ada yang sudah mulai tidur betulan? Ada yang sudah mulai bosan? Betul itu Pak, hadis Rasul. Karena kalau sudah majelis ilmu akan datang malaikat rahmat. Ada sakinah, mawaddah, tenang. Saking tenangnya Pak kebablasan. Ketika ditanya oleh anak cucunya, Mbak, tadi kajian apa? Bu. Kenapa Bapak tahu? Tidur boleh? Yes, sambung paripurna. Mau apa lagi? Tidak. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ini di bulan Ramadan, jenengan bagusin sholatnya, tingkatkan kualitas taatnya. Ya. Bukan jumlah rakaatnya yang kita banyakin, tapi panjangin berdirinya. Saya ulangi Pak. Man qama Ramadana. Jadi yang dimaksud di sini yang lama berdirinya, yang ditambahin berdirinya. Jadi nanti kalau punya imam yang bacaannya lama, jangan protes. Ya Pak. Sekarang jamaah saya kemarin ini malam tadi imam. Saya bikin 11 rakaat, saya bacain setengah juz. Selesai salam diprotes. Ustaz, ini jamaahnya udah kecapean Ustaz dari kerja. Saya bilang, Pak, Bapak pikir saya pengangguran? Saya bilang bisa, Mak, saya kerja juga. Betul enggak? Sama kayak jenengan saya bilang. Tapi saya punya tugas kasih contoh. Kalau sholat itu jangan mau lancar. Tahu lancar? Cepat. Itu Pak, tarawih ini waktu-waktu yang agak-agak sensitif Pak. Orang lebih suka dipenuhi. Betul? Inna a'toina izaja alam nasyro tabat yada. Betul? Agak panjang sedikit. Alif lam mim. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ingat Pak, perbaiki sholatnya, perbaiki bacaan Al-Qur'annya, jenengan baca tadarus. Kalau tidak sempat di masjid, baca dengan keluarga, ibu, anak, dan juga cucu. Kalau juga tidak sempat, baca Al-Quran di diri jenengan sendiri. Kalau jenengan juga masih tidak sempat itu, gantikan dengan sedekah. Gantikan ini, penuhi ini sedekahnya. Masih juga tidak sempat jenengan, ganti dengan hibah dan wakaf. Masih juga jenengan tidak bisa, saya nggak tahu lagi. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan sekali lagi di bulan Ramadan ini ada 3 ampunan. Yang pertama, siapa yang meminta dunia dan akhirat maka akan Allah kabulkan. Yang kedua, yang beristighfar. Mereka yang beristighfar maka Allah akan memberikan ampunan dari segala khilaf dan juga dosanya.
Yang ketiga, hal min taibin. Siapa yang melakukan taubat, salat dan memohon ampunan dari Allah, taubatnya, maka Allah akan menerima taubatnya. 3 orang ini yang insya Allah kelompok ini yang akan mendapatkan kemuliaan itu minan nar. 3. Hal min sa'ilin, orang yang minta dunia dan akhirat Allah kabuli. Kelompok yang kedua yang beristighfar, menyadari kesalahan kelalaiannya, maka Allah akan ampuni. Dan yang ketiga, mereka yang mengharapkan mendapatkan taubat dari Allah, maka Allah akan membukakan bagian itu taubat. Ingat-ingat ya, 3 ini. Setiap malam lakukan istighfar, minta dunia akhirat, dan jangan lupa taubat. Istighfar, minta dunia akhirat, jangan lupa taubat. 3 ini lakukan sampai nanti kita ketemu lagi di waktu yang sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya berharap semoga jamaah kajian pagi ini yang datang ini di Sedayu ini, saya berharap ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah beserta anak keturunan mendapatkan malam kemuliaan di bulan Ramadan ini yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang di dalamnya lebih baik dari 1000 malam atau 1000 bulan. Kita berharap bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengangkat kita menjadi derajatnya orang-orang yang taubatnya diterima, istighfarnya Allah terima, dan keinginan dunia akhiratnya Allah kabulkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamta bihi ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana al-karima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa humumina wa dhahaba ahzanina. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin, ij'alna min utaqa'i syahr Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala al-qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an. Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah kami beserta anak keturunan kami ini mereka-mereka yang dituliskan dalam kehidupannya mendapatkan rezeki malam Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikanlah kami beserta anak keturunan kami di bulan Ramadan ini termasuk dari kelompok orang-orang yang dibebaskan dari pedihnya siksa api neraka. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami beserta handai tolan kami di bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram, ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ya Arhamar Rahimin, bantulah, ringankanlah musibah yang saat ini dialami oleh kaum muslimin, kaum mukminin yang sekarang berada di kota Palestina, terkhusus mereka yang berada di kota Gaza, mereka yang berada di kota tepi barat, mereka yang sekarang berada di negeri Syam, mereka yang sekarang berada di wilayah Lebanon, mereka sekarang yang berada di wilayah Rohingya, mereka sekarang yang berada di Sudan dan juga di berbagai tempat di atas muka bumi ini ya Allah. Allahumma kun ma'ahum, Allahumma ja'alna minhum ya karim, Allahumma lutuf bina fima jarat bihi al-maqadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya arhamar rahimin, ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga kita nanti bisa menikmati keberkahan bulan Ramadan dengan mendapatkan rezeki malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.